Assalamualaikum guys, kembali lagi di Bibi. Sorry banget nih guys, BBB vakumnya ya bisa terbilang terlalu lama lah gitu kan. Tapi insya Allah guys, mulai hari ini dan mulai sekarang gue bakal selalu konsisten buat bikin konten yang menarik dan tentunya bermanfaat buat kalian semua. Sekarang teman lu ada di mana, Jap? Wah, partner ya? Ya. Partner co-host gua nggak tahu bang, sekarang kemana nih? Udah nggak tahu dah tuh kemana. Tapi tenang guys, sekarang tuh kita punya co-host baru. Biar nggak pada penasaran, kita langsung panggilin aja kali ya. Brother, sini brother. Hai guys. Kenalin, nama gue Muhammad Ansela Bratu, asal dari Bogor. Kebetulan banget, gue juga satu univ sama Jaki. Yoi. Dan satu kelas juga. Betul. Nah, insya Allah lah Einstein ini yang bakal nemenin gua di setiap episode videonya guys. Nah, insya Allah nih, sekarang itu kita bakal ke tempat salah satu pembisnis duren. Oh. Ten. Duren. Jadi ada bau-bau buahnya nih. Nah, soalnya tuh apa yang bikin menarik dan istilahnya gue mau ke sana itu karena katanya produk yang dia jual itu es krim duren yang komposisinya 100% durian, Ten. 100%? 100% durian. Wah, pusing juga. Pusing juga kan? Biasanya kan kalau es krim durian itu ada tambahan gulanya, ada tambahan pengawetnya yang istilahnya Susunya. bisa bikin banyak, tambahan susunya. Ini 100% durian loh guys. Nah, biar gak pada penasaran lagi, langsung kita berangkat aja ya. Ikutin terus guys. Nah guys, alhamdulillah nih kita sudah sampai ke tempatnya. Ayo, kita masuk ke dalam. Assalamualaikum Pak. Ya, Jaki. kenalkan nih sahabat saya, Sony. Bu. Istrinya Mbak Resi. Nah guys, Silakan. kita sambil duduk aja ya. Nah guys, jadi sekarang kita udah bersama owner dari Soking Durian nih. Nah, namanya siapa Pak? Saya Sony. Saya Sony, Ibu Desi, Pak Sony dan juga Ibu Desi. Nah, jadi gini Pak, penonton di sana itu pada penasaran nih, kalau buat bisnis durian ini tuh kayak gimana sih, gitu kan? Nah, di sini tuh kita mau nanya-nanya lah, mulai dari istilahnya kalau di Soking Durian ini ngambil duriannya dari mana, ke pengiriman dari Medan ke sininya seperti apa, dan istilahnya tahapan prosesnya tuh seperti apa, sampai ke tahap packingnya Pak, gitu. Nah, Ten. Nah, buat ini sendiri Pak, apa namanya, tahap pengiriman. Nah, itu kira-kira pas waktu pengiriman durian, itu dalam bentuk apa tuh Pak? Apakah durian utuh durian atau durian yang udah di-packing-packing, udah di-black-blacking? Kalau untuk pengiriman itu dari Medan, Sumatera itu menggunakan armada truk termo, truk Oh, pendingin. ya. Nah, itu durian udah diolah, udah dikupas semuanya, itu bahan baku masuk ke sini. Yang itu nantinya akan kita olah. Hmm. Seperti itu untuk pembagian ada neto di 100 gram, 200, 400 gram. Untuk penugasan nah itu bisa sistem reseller dan distributor seperti itu. kalau per pengiriman itu biasanya per minggu apa per bulan, Pak? Untuk Untuk durian dari si Medannya? per minggu kita bisa. Per minggu. Nah, total per bulan itu aktif kita pengirim. Oh, pengirimannya per minggu bisa? Bisa. Itu duriannya dari Medan? Iya, durian Medan. Oh, sekali pengiriman bisa berapa banyak tuh Pak duriannya itu? Di atas 3 ton. 3 ton. Iya. 3 ton itu ditaruh di Iya. apa namanya? Gudangnya itu. Oh, bukan gudang, apa namanya? Pabriknya itu, Pak. Iya. 3 ton itu berapa butir biasa tuh? Iya, Pak. 3 ton itu bisa 4.000 5.000 butir tergantung. Itu muat tuh, kan Pak? part ya. Di pabrik itu kan part muat. ya. 5.000 butir, Jack. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak. Nah, Kan orang-orang biasanya kalau durian Medan itu kan terkenal dengan rasanya yang khas ya. Iya. Yang khas manis, ada sedikit pahit-pahitnya. Dan biasanya tuh kalau beli persatuan itu, yang terutama udah dijual di Bogor-Bogor ini tuh rada mahal nih, Pak. Nah, kalau boleh tahu, kalau misalkan ngambil dari sana, dan istilahnya per pengiriman 5.000 butir ya, per 5.000 butir seperti itu, harganya apakah masih persatuan yang normal, apakah udah dimurahkan? Kalau SK ini kan punya ini ya, Hmm. SOP untuk harga jual gitu. Kita menjual harga yang terjangkau Oh. dengan rasa yang
yang seperti yang Mas tadi bilang, manis legit ada semburat pahit. Oke. Nah, jadi penikmat durian ini tidak kecewa Oke, akan cita rasa produk. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak ini mulai bisnis soking durian ini dari tahun berapa? 2021. 2021 itu baru mulai dengan modal awal berapa pas itu Pak? Modal awal. Soalnya kan orang-orang di luar sana pada nanya nih Pak, misalkan kayak, aduh mau bisnis durian juga modal awalnya harus berapa ya gitu kan? Modal awal. Berapa? Modal awal dulu masih di bawah 100. 100 berarti. 100.000. 100 juta teh. 100.000. Masih di bawah 100. Nah, tapi kalau misalkan buat anak-anak muda di luar sana nih Pak, yang baru punya duit misalkan 2 atau enggak 3 juta. Udah bisa mulai belum Bro? Bisa untuk reseller. Bisa untuk reseller. Jadi ya buat kalian nih yang nantinya mau berbisnis juga gitu kan, bisnis durian seperti ini gitu kan. Nah, walaupun ya belum kayak bapaknya lah dulu modal awalnya kan. 100 juta harus pelan-pelan tapi udah bisa. Berawal jadi reseller dulu lah ya. Gitu kan. 600 sudah bisa. Pak, buat ini kan jualan durian cup gitu ya, Pak. Kenapa nggak di awal tuh mikirnya nggak jualan durian aja tuh, Pak? Betul. Itu Iya. kan yang jadi pertimbangan kami juga. Iya. Ada 2 pilihan, durian bulat sama yang sudah kupas. Iya. Nah, kita ambil yang minim resiko. Minim resikonya dari kupas. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kalau buat produknya sendiri nih Pak, kan dari durian, terus dagingnya diambil ya Pak ya, Betul. terus diolah dalam bentuk es krim lah gitu kan, konsepnya dalam bentuk es krim. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ini tuh 100% durian apa ada tambahan lain komposisinya? 100% durian. Guys. Ini bukan es 100%. krim, makanya kan kami di stiker ini asli buah durian. Izin kita ambil ya Pak ya? Iya, bukan Ini, es Ten. krim. Ini bukan es krim. Seperti itu. Jadi di sini kalau kita diangkat itu tekstur duriannya terasa banget. Oke. Ini ada expirednya nggak, Pak? Ada di bawah. Ada di bawah. Di bawah Ten. Di bawahnya nih. Kalau Nah, ini ada. itu lepas. Oh, ini belum. Karena dingin kan. Oh, ada iya. expire. Kita hanya 6 bulan. Oh. Tapi ini dengan catatan penanganan beku. Penanganan beku ya. Oh. Ini nggak pakai pengawet, Pak, bisa Nggak 6 ada. bulan ini, Pak. Iya, Bisa. bisa. Selama keep frozen ya. Oh. Selama dia beku. Selama dia beku. Tapi Makanya- kalau nggak beku dia kayak durian biasa gitu. Iya, makanya Ini kan ada. edukasinya di semua di sini. Kalau suhu ruang begini hanya 4 jam ya. Hmm. Takutnya fermentasi. Iya. Tapi Berarti- kalau Hmm. keep frozen aman. Enak ini, Jik. Berarti kalau misalkan buat ditaruh di freezer, buat diawetinya minimal di maksimal di suhu 18 derajat ya? Minus 18. Minus 18 derajat. Asal tidak tercampur dengan daging merah, Hmm. udang. Oh, itu mempengaruhi ya? Iya, Hai bau. dia akan kontaminasi. Iya. Ih, menarik juga ya guys ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kan kalau misalkan sekarang yang kita lihat di sini, ini dalam bentuk berapa gram Pak? 100 gram. Nah, Bapak jualannya variasinya hanya 100 gram apa ada variasi yang lain? Ada 100 gram, ada Hmm. 200, ada 400 gram. Oke. 400 tuh semana, Pak? 400 memang lagi nggak ada ya. Kita Hmm. juga lagi nunggu bahan baku. 400 gram lebih ekonomis lah, lebih besar gitu untuk family bisa. Tapi itu yang di 400 gram itu udah dalam bentuk Cup juga. cup juga, apa masih dalam cup tapi masih durian utuh Pak? Apa udah dalam bentuk es krim juga? Dalam cup seperti ini, Hmm. tapi packagingnya seperti ini. Oh, jadi beda di packaging dan Beda packaging. Iya. Kalau ini dari timbangan asli 100 gram. Betul. Jadi yang kita ambil adalah neto 100 gram. Jadi benar-benar berat bersih isinya ya. Oke, Pak. Nah, Pak, buat ini kan jualan makanan ya, Pak. Hmm. Nah, setahu saya dan sepengalaman saya, Hmm. jualan makanan itu tuh banyak resiko dan nggak mudah, Pak. Betul, Pak. Gimana caranya biar kita itu yang apa ya istilah? Pengen mulai jualan makanan ini biar bisa terus survive, Pak. Biar bisa, iya, survive. Soalnya paling susah itu Pak. Kebanyakan yang jualan makanan ini baru setahun 2 tahun tuh udah nggak kuat, Pak. Tutup jadinya. Nah, gimana caranya kita tuh apalagi ini kan durian ya, Pak. Nggak mudah gitu. Gimana caranya itu, Pak? Kalau durian ini pasar durian peminatnya banyak sebenarnya. Penyuka buah durian ya, apalagi
produk kita dengan harga yang terjangkau, rasa yang enak, itu sangat mudah menggait pasar seperti itu. Tapi Intinya satu ada. lagi mungkin yang bisa saya tambahkan selama saya kerjasama dengan Mas Sony, Hah? beliau ini ada 2 hal yang yang beliau jaga. Yang pertama amanah, yang kedua konsisten. Tuh. Nah, itu kalau yang saya lihat dari beliau. Dan ini saya kira penting sekali untuk bisnis, terutama anak-anak muda seperti teman-teman ya. Emang menjaga kalau anak amanah muda dan itu konsistensi. minusnya di konsisten, Ten. Itu dia. Itu Hari dia. ini udah mau buat, wah 1 minggu ke depan harus bangun jam 6, besoknya malah bangun jam 8 Sulit lagi. itu, sulit. Mentalnya harus dirubah. Iya. Mentalnya. Itu guys. Jadi, Intinya adalah amanah dan konsistensi. Tuh. Nah, Pak, kalau boleh tahu nih, Pak nih. Untuk SK Durian ini sudah sampai kemana aja nih, Pak ya? Kalau Untuk untuk SK Durian ada di Sumatera juga. Ada di Sumatera? Itu di Pekanbaru, kan di baru. Jabodetabek, Mulainya di mana tuh Pak? Di Sumatera dulu apa di sini dulu? di Jawa dulu. Oh, di Oh, jadi pusat utamanya di sini, Pak? Di sini Jawa, terus Hmm. ada reseller beliau juga, Pak Ari di Pekanbaru. Oh di Pekanbaru juga ada? Iya, beliau juga pernah ngirim ke Medan juga. Jadi dari Medan kembali Medan ke ke Medan, pulang kampung. Tapi kedainya itu baru satu di Hanya sini. ini aja, Oh. hanya ini produk kita ini. Itu bisa dikirim semua ya? Produk ini juga bisa buat acara Cara nikahan, nikah. acara ulang tahun bisa. Jadi fleksibel ya, Bu ya? Fleksibel. Bisa buat di event pun bisa, beli persatuan ke kedai pun bisa. Bisa. Dan kalau misalkan mau, orang kan kalau sekarang kebanyakan udah mesen-mesen online nih, Pak. Pada males nih mereka buat kayak, naik motor, males, sekarang macet. Jalan kaki pun males gitu. Kalau buat SK Durian sendiri, udah bisa dibeli secara online belum, Pak? Bisa di semua di platform online food ya, Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Oke, Itu nah tersedia di seluruh Pulau Jawa tuh Pak? Iya ada. Oh. Selama berbisnis dengan kita pasti mereka ada. jadi buat kalian nih yang mager buat keluar rumah tapi mau nyobain SK Durian nih, sekarang udah ada di GoFood, guys. GoFood, Shopee Shopee Food, Food Food, dan GrabFood. GrabFood gitu kan. Juga masih terbuka peluang keagenan dan distributor ya di tiap daerah. Selalu terbuka itu Pak ya? Di Jawa maupun di luar Jawa. Betul, Pak. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, kan anak-anak muda zaman sekarang tuh mereka kalau mau mulai berbisnis sih, Pak, mereka mikirin omsetnya terus gitu kan. Tapi mereka nggak mikirin yang di mana, pokoknya pengalaman dulu, omset urusan belakang gitu, Pak. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, Bapak pas awal-awal membuka bisnis SK Durian Cup ini, omsetnya itu udah mencapai target apa Yang ada naik turunnya nih, Pak? naik turun ada, berproses ya gitu loh. Jadi sabar. Nah, itu guys kuncinya, Tidak sabar. ada yang instan. Tuh. Nah, dalam menjual ini Pak, SK Durian Cup ini, resiko yang, bukan resiko, maksudnya kegagalan. Kayak resiko yang paling gede yang pernah Bapak alami itu Pak? Apakah yang duriannya datang nggak sesuai sama Ya, ekspektasi apa yang kayak mana Pak? ya dulunya ya. Ya itulah proses. Nah, guys, jadi mungkin itu aja nih buat video kali ini. Jadi buat kalian nih yang mau nyobain SK Durian Cup Premium ya Pak namanya? Premium, itu kualitas premium kita. Langsung aja ke daerah mana Pak alamatnya di sini Pak? Di Jembatan 1, Jalan Haji Ahmad Yunus, sekolah resmi Tanah Sareal, Kota Bogor. Nah, itu alamatnya ntar dicantumin di videonya. Bisa juga Lewat Shopee Food, GrabFood sama ataupun GoFood. Oke, guys. Nah, Atau di reseller yang tersebar di beberapa tempat baik di Bogor maupun di luar Bogor. oke, Pak. Nah, jadi ikutin terus di video berikutnya. Dadah.